Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan perkenanannya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin dapat hadir di ruang rapat DPRD ini untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Raperda tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata dan Raperda tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bupati Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekda, yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Indramayu, yang terhormat para asisten daerah, staf ahli bupati dan para kabak sekretariat daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala perangkat daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat rektor, direktur perguruan tinggi dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat camat Kabupaten Indramayu, yang terhormat pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Muspika Indramayu dan Sinda, para wartawan dan undangan yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam memenuhi undangan kami guna mengikuti rapat paripurna hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 103 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik sebanyak 30 orang. Dengan demikian, ketentuan quorum telah terpenuhi, oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian hasil kajian Bapemberda. 3. Pembacaan surat masuk dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 4. Penutup. Demikian rencana susunan acara rapat paripurna sekarang. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan segenap anggota DPRD yang terhormat. Apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Setuju. Apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih. Jadi marilah kita masuki acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada rapat paripurna pada hari ini bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 Badan Musyawarah DPRD telah menyusun jadwal kegiatan DPRD masa persidangan 3 tahun 2022. Pada masa persidangan 3 ini telah teragendakan Raperda atas usulan dari Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu. Dari hasil pembahasan terhadap Raperda tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata dan Raperda tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Bapemberda telah mengkaji dan melaporkan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, pimpinan DPRD akan menyampaikan hasil pengkajian Bapemberda terhadap Raperda dimaksud. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini marilah kita memasuki acara kedua, yaitu penyampaian hasil kajian Bapemberda. Untuk keperluan tersebut, kepada yang terhormat Saudara Hizam SHKN selaku Ketua Bapemberda untuk menyampaikannya, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian laporan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali di ruang sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian laporan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita semua, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu. Yang terhormat para asisten, staf ahli dan para kabak Sekda Kabupaten Indramayu. Yang terhormat para kepala perangkat daerah dalam Kabupaten Indramayu. Hadirin undangan yang kami hormati. Pada forum yang terhormat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu berupa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat rekan-rekan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu atas saran, pendapat serta pemikiran selama proses pembahasan dan pengkajian terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang akan dibacakan hasil kajiannya dalam paripurna ini. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Pembahasan dan pengkajian dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu tentunya diharapkan agar dapat menjadikan Raperda ini tersusun dengan baik secara struktur penulisan maupun mengenai muatan materi di dalamnya. Harapan kita semua bahwa pada saat rancangan peraturan daerah ini ditetapkan dan diberlakukan menjadi peraturan daerah, nantinya akan dapat diimplementasikan dengan secara maksimal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian laporan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 2 raperda ini inisiatif DPRD yang sudah ditetapkan dan terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah atau Properda tahun 2022, yaitu Raperda tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata dan Raperda Kabupaten Indramayu tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Berdasarkan hasil kajian pada rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu bersama tim asistensi eksekutif Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu telah membahas, mempelajari, mencermati, dan mengkaji terhadap 2 raperda Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut. Pertama, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata. Kondisi geografis Kabupaten Indramayu yang memiliki potensi wisata menjadi sebuah kekayaan dan aset daerah yang dimiliki. Terdapat banyak potensi wisata di Kabupaten Indramayu, yaitu pantai, waduk, embung, situ, taman, curug, situs, dan lain sebagainya. Menurut data
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2021 ada 1.476.647 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Indramayu. Kondisi existing kekayaan potensi daerah yang melimpah di sektor kepariwisataan tidak berhenti sampai di situ. Perlu ada upaya pengembangan dan pemberdayaan desa wisata sehingga semakin banyak kekayaan pariwisata yang dimiliki dan bisa dinikmati. Pengembangan dan pemberdayaan desa wisata yang dilakukan secara terstruktur membawa dampak baik bagi wisatawan sehingga lebih tertarik untuk menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata. Selain itu, kebermanfaatan bagi masyarakat daerah dalam pergerakan roda ekonomi di sektor pariwisata akan terus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas yang dimiliki daerah di sektor pariwisata. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, upaya pengembangan desa wisata di Kabupaten Indramayu merupakan suatu upaya dalam pemerataan pembangunan pada sektor kepariwisataan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Beserta rapat paripurna dan pimpinan rapat paripurna serta hadirin yang kami hormati. Adapun pertimbangan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dari Raperda tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata kami jelaskan sebagai berikut. Landasan filosofis, penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang berwenang menjalankan fungsi kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, yaitu telah lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki hak otonomi asli. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga menyatakan bahwa desa di kabupaten kota memiliki kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Landasan sosiologis, Kabupaten Indramayu sampai saat ini terdapat atau memiliki beberapa potensi objek wisata yang telah menjadi destinasi wisata dan menjadi wisata unggulan di Kabupaten Indramayu. Berbagai data kawasan wisata Kabupaten Indramayu adalah kawasan pantai, kawasan pantai ini diantaranya adalah Pantai Karangsong dan sekitarnya yang meliputi ekowisata yang berupa kawasan hutan mangrove atau hutan bakau yang cukup lebat menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna serta kawasan-kawasan lainnya. Landasan yuridis, pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus didasarkan pada adanya kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan desa menjadi desa wisata belum dilakukan oleh pemerintah daerah karena belum ada landasan hukum berupa produk hukum daerah sebagai dasar legalitasnya. Produk hukum daerah tersebut harus disinkronkan dengan peraturan perundangan yang ada terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Kedua, Raperda Kabupaten Indramayu tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalaya
bahwa pengaturan tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Indramayu dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Pada saat ini ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdampak pada materi muatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 di mana sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, baik perkembangan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perlu dicabut dan diperlukan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Pimpinan rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kesimpulan dan rekomendasi bahwa berdasarkan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu yang telah membahas, mempelajari dan mencermati dua raperda dimaksud, maka terhadap dua raperda tersebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu berkesimpulan bahwa kedua raperda tersebut telah memenuhi esensi landasan pokok yuridis, sosiologis dan filosofis dan dapat dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya, yaitu Raperda Kabupaten Indramayu tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata dan Raperda Kabupaten Indramayu tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan untuk proses pembahasan dua raperda pada tahap berikutnya sebagai berikut. Raperda Kabupaten Indramayu tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata. 1. Banyaknya potensi desa wisata agar digali dan dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemasaran UMKM. 2. Desa wisata dengan pengelolaan secara profesional dilakukan oleh badan usaha milik desa atau dikerjasamakan dengan pihak lain untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan asli daerah. Adanya pengaturan terkait pendapatan asli daerah yang didapat dari desa wisata menjadi kewajiban yang disetorkan ke pemerintah daerah berdasarkan persentase pendapatan, sehingga pembiayaan pengelolaan desa wisata dapat melalui
APBD kabupaten dan juga APBD provinsi. Keempat, dengan adanya perda ini diharapkan desa-desa wisata yang memiliki keunikan, autentisitas adat dan budaya, potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata, serta sumber daya manusia yang dapat terlibat pada proses pengembangan desa wisata menjadi terwadahi. Perda Kabupaten Indramayu tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. 1. Kondisi existing atau terkini pasar tradisional di Indramayu sangat perlu dibenahi karena masih terkesan kumuh, becek, semrawut, dan bau, agar menjadi menarik minat pembeli untuk dapat bersaing dengan pasar modern. 2. Pengaturan pasar modern perlu adanya pendefinisian lebih lanjut terkait pasar modern waralaba dan non waralaba. 3. Perlu adanya keterbukaan informasi mengenai lokasi pendirian toko-toko modern yang diperkenankan dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk, potensi ekonomi daerah setempat, dan UMKM atau keberadaan pasar daerah, pasar rakyat di wilayah tersebut. 4. Perlu dipertimbangkan pendirian perusahaan pasar daerah yang khusus mengelola pasar. Keempat, demikian penyampaian laporan hasil pembahasan kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Sekaligus mohon maaf apabila pada laporan hasil kajian 2 perda ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita kerjakan selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, 1 November 2022. Pimpinan Bapomperda DPRD Kabupaten Indramayu, Ketua dalam SHKN, Wakil Ketua Bisma Panji Dewantara, SSI APT ditandatangani.